kejadian ini terjadi begitu cepat dan akhirnya Umi Gilby beserta Ustadz Ridwan melaporkan ke polisi yang ada di Masjidil Haram dan akhirnya ditindaklanjuti. Nah, sekarang ini adalah intelnya yang di tengah pakai kacamata nih. Ini polisinya yang sedang jalan ini dan sedang mengintai keadaannya. Katanya memang betul di situ lokasi HP tersebut. Ya. Terus sama intelnya lagi dicek satu-satu per kamar. Ya. Terus orang-orangnya lagi dikeluarin. Oh iya. Terus lagi di sidak lagi dicek sama intelnya sendiri. Satu-satu kamarnya. Kayaknya benar ini tempat orang yang mencuri. Ada bapak dan Ustadz Ridwan sudah mulai disuruh turun. Boleh Tuh. Apakah benar orangnya ini? Ya Allah, deg-degan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channelnya Umi Gilby dan Gilby Sakib. Apa kabar sahabat Gilby semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, bagi yang mau nonton videonya AA Gilby, jangan lupa harus sudah ngaji dan sholat. Nanti kalau gak ngaji dan sholat dicetok dosa dan diazab sama Allah. Takut. Berarti harus rajin sama Umi dan Abi, karena itu semua wajib, harus penting dan harus dilakukan setiap hari ketika waktu sholat. Jangan meninggalkannya. Misalnya nanti ditembak sama api panas. Deng deng deng. Masya Allah. Kok AA Gilby tadi duduknya di bawah mobil sih? Kenapa? Biar lucu. Biar lucu. Nah sahabat, sekarang ini Umi Gilby sedang ada di dalam mobil. Ini Umi Gilby sedang mengintai sesuatu. Qadarullah ya, ada satu jemaah dari Singapura. Ada Ibu Nurintan yang kemarin jalan-jalan bareng Umi Gilby di pasar malam dengan Bapak, siapa nama Bapak? Haidir. Nah, Ibu Nurintan ini sedang diuji sama Allah, dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di surga. Amin ya. Ibu Nurintan ini kehilangan tasnya berisi beserta isinya di dalam Masjidil Haram. Ini kita sudah bareng dengan Ibu Nurintan. Jadi suatu hari waktu itu Ibu Nurintan mau mengerjakan sholat maghrib ya Bu ya? Ya. Mau mengerjakan sholat maghrib. Sambil menunggu sholat maghrib, Ibu Nurintan ini mau mengaji. Habis ambil Quran di Masjidil Haram, tepat di depan Ka'bah ya. Ya. Akhirnya ada satu perempuan lah yang coba mengecohkan pikiran Ibu Nurintan. Singkat ceritanya, bagnya Ibu Nurintan ini diambil oleh orang itu, orang perempuan yang bercadar, beserta isinya lenyap begitu saja di depan Ka'bah ya Bu ya. Dan tidak jadi masalah untuk ibu, cuman ibu penting handphonenya, karena sebab itu di handphone itu banyak hal-hal penting Ibu ya. Kerja Ibu banyak. Ya, kerjaan Ibu di handphone itu semua ada. Tidak hanya itu, isi dalam bag pun itu banyak sekali barang yang berharga. Boleh disebutkan tak ya? Tak payah lah, tapi tak apa lah tu. Itu tak kisah. Iya. Ya, itu kata orang harta dunia. Harta dunia. Tapi kerja, kerja pun boleh diganti, tapi. Ya betul. Tapi susah lah lambat kan. Nah jadi Ibu Nurintan ini pakai visa pelancong, kurang lebih 1 bulan lebih, tinggal di Arab Saudi ini. Kemarin di Madinah, sekarang di Mekah. Kurang lebih sampai 1 bulan di Mekah. Dapat ujian dari Allah langsung di depan Ka'bah. Ini semua mungkin tidak akan mengalaminya. Ini hanya pilihan Allah saja yang sanggup membawa ujian ini. Nah, Ibu Nurintan ini jadi salah seorang pilihan Allah. Biarkan bag itu hilang, tapi insya Allah
semua diganti oleh Allah dengan surganya Allah, dengan rezeki yang berlimpah di lain waktu, amin. Nah sahabat GB semua, kita ada di dalam mobil. Tadinya kita ada di dalam mobil bareng Ustadz Ridwan dan ada juga suami dari Ibu Nurintan. Terus ada polisi dan ada Gilby. Terus ada polisi. Kemarin kita melaporkan ke polis dan kita akan tindak lanjuti. Jadi sahabat GB semua, kejadian ini terjadi begitu cepat dan akhirnya Umi Gilby beserta Ustadz Ridwan melaporkan ke polisi yang ada di Masjidil Haram dan akhirnya ditindaklanjuti. Dan hari ini kita akan melacak keberadaan handphonenya Ibu Nurintan, karena handphone Ibu Nurintan ini terlacak ada di suatu tempat masih di daerah Mekah, tidak jauh dari Masjidil Haram. Sekarang ini kita akan mengintai, kita ditolong oleh satu polisi kriminal yang nanti akan menyamar sebagai intel. Nanti kita akan ikuti seperti apa prosesnya. Sekarang polisinya akan datang dan seperti apa kelanjutannya, yuk ikutin ya. Nah sekarang ini adalah intelnya yang di tengah pakai kacamata nih untuk mengantarkan kami ke rumah yang mengambil barang ibu ya Bu ya. Bismillah, semoga misi kita berhasil dan polisinya ini menyamar pakai baju top biasa dan mobilnya pun bukan mobil polisi, jadi mobil biasa yang di depan sana ya. Nah jadi ini yang di mobil polisi itu ada bapak, suami dari ibu, dan ada Ridwan. Kita di belakang mengikuti mobil yang di depan untuk menuju arah ke lokasi sesuai yang ada di letak handphone itu ya Bu ya. Jadi handphone ibu nih terdeteksi ada di masih sekitaran Mekah. Jadi kita mau langsung datangi lokasi di mana handphone ibu berada. Di depan kita mengikuti arah mobilnya ya. Jadi kita mengekor mobil intel polisi itu. Ini pengalaman pertama Umi Gilby juga seperti ini. Jadi kita sedikit tegang juga, kayak detektif kata Gilby. Cuman bismillah, tawakaltu ala Allah, semua kita berlindung kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Semoga mendapatkan hasil terbaik. Semoga apapun yang terjadi pada kita Allah lindungi, amin Allahumma amin. Oke, nanti kita akan lanjut ya, bagaimana kelanjutannya, ikutin aja terus. Nah kami ini dibawa sesuai GPS yang tertera di lokasi berada handphonenya ibu. Ini polisinya berhenti di sini, mungkin ada di sekitaran sini mungkin ya. Dan kita pun baru pertama menginjakan kaki ke area sini. Ini tadi areanya agak masuk ke atas melalui gunung ya. Ini ada di daerah mana Bi? Ainusa, sesuai dengan yang tertera di location ya Ibu ya? Ainusa. Nah, ini mobil polisinya di depan. Kita masih nunggu gimana prosesnya, masih dalam pelacakan rumah yang sesuai ada di handphone ya. Kita juga ini tegang sih sebetulnya, cuman di bawah santai saja ya. Nah mobil polisinya masih mengarah ke depan, kita masih mengikuti. Sepertinya ada di area sini, sudah sangat mendekati. Masih melihat-lihat keadaan. Kenapa polisinya pakai mobil biasa dan polisinya
pakai baju top, tidak pakai baju seragam, karena agar tidak memperlihatkan dan tidak mencolok ya. Jadi menyamar intel kalau di Indonesia. Nah, kita parkirkan dulu mobil di sini. Oh, dia nak tanya orang. Nah, ini kami berhenti lagi di satu titik yang berbeda, tapi masih kawasan daerah sini. Itu polisinya di depan itu polisinya turun dan sedang menanyakan kepada satu penjaga rumah di samping. Nah, ini polisinya yang sedang jalan ini dan sedang mengintai keadaannya. Dan tadi polisinya itu masuk ke dalam gerbang coklat yang sebelah kiri itu polisinya ada 2 orang yang masuk ke dalam situ. Agak cukup udah lama juga, sekitar sudah ada 5 menit 10 menit di dalam. Dan polisinya itu kembali ke dalam mobil. Mungkin polisinya untuk meyakinkan apa benar ini tempatnya, terus mencari benar-benar titik yang sesuai dengan arahan handphone ibu berada. Ini sesuainya kurang tahu, tapi nanti kita akan lihat. Jadi di dalam mobil itu masih ada suami ibu dan Ustadz Ridwan di dalam. Polisinya tadi turun 2 orang dan kembali keluar lagi 1 orang, ini yang pakai baju putih nih. Nah, ini kita mengintai di belakang. Ini polisinya benar-benar sungguh sangat hati-hati ya Bu ya, dalam mengintai, terus mencari titik lokasi, terus benar-benar sangat hati-hati. Dan polisinya tadi masuk berdua, keluar sendiri. Sekarang polisi yang tadi masuk ke dalam lagi. Ini benar-benar kerjaannya polisi sangat rapi ya, tidak memperlihatkan bahwa sedang diintai rumah yang ini tuh. Kita juga penasaran bagaimana ini endingnya. Nah sahabat, ini kita sudah ada kurang lebih setengah jam menunggu di dalam mobil nih. Setengah jam lebih kali ya kita ada. Udah sedikit lama, hampir lama, dan bahkan lama kita nunggu di dalam mobil ini untuk mengintai bagaimana kondisi selanjutnya. Dan apa yang terjadi di dalam pun kami tidak tahu. Tapi kita coba komunikasi dengan Ustadz Ridwan yang ada di mobil polisi itu. Katanya apa, Abi Gilby? Katanya memang betul di situ lokasi HP tersebut. Ya. Terus sama intelnya lagi dicek satu-satu per kamar. Ya. Terus orang-orangnya lagi dikeluarin. Oh iya. Terus lagi di sidak lagi dicek sama intelnya sendiri. Satu-satu kamarnya. Ya. Nah, jadi alhamdulillah titik terang telah ditemukan karena benar posisi handphonenya ibu itu ada di rumah yang coklat ini dan sesuai dengan location pingnya handphone ibu ternyata benar ada di salah satu kamar yang ada di bangunan coklat ini. Katanya semua penghuni yang ada di bangunan ini akan disuruh keluar satu-satu dan akan digeledah kamarnya satu-satu. Jadi semua kamar yang ada di bangunan itu akan digeledah satu-satu. Nah, ini juga agak sedikit tegang ya. Karena tadi polisinya ada satu intel yang datang lagi. Polisi dari temannya. Jadi polisinya tambah yang tadinya 2 jadi ada 3 ya. 2 mobil. Ada 2 mobil itu. Oh, jadi ini intelnya berdatangan ya teman-temannya ya. Mungkin nanti juga polisi 911 datang juga. Ya, jadi ini akan jadi rame kayaknya. Bismillah, kita ikhtiar. Hasil kita akan serahkan sama Allah. Ini Ibu Nurintan pun sebetulnya udah ikhlas ya, sebetulnya udah ikhlas, cuman hanya membutuhkan handphonenya saja. Untuk isinya semuanya silahkan. Kalau misalnya bukan rezekinya mau diambil silahkan diambil. Karena sebetulnya menurut Umi Gilby di dalam bagnya ibu ini
semuanya barang berharga dan nominal yang ada di dalam itu hanya 20 ringgit aja. ya, nominal yang ada di dalam itu puluhan ribu real. Bener banget nih. Bahkan sampai 100 juta mungkin yang ada di dalam. Karena di dalam bag itu ada satu yang berharga, jam itu ya, 42 tahun. 42 tahun menjadi jam antik ya. Jam antik itu harganya tinggi sekali dan ada beberapa uang tunai, ada card juga, terus ada emas juga di dalamnya. Jadi ini sedang benar-benar diintai. Nanti ini akan diinterogasi satu-satu. Kita pun di sini harap-harap cemas nunggu hampir setengah jam nih. Di sini ada Abigail, Bibi. Harap-harap cemas kita ya. Ada Ibu Nurintan juga. Ya. Jadi intelnya Arab Saudi ini benar-benar sangat hati-hati. Tidak sembarang, benar-benar rapih kerjanya. Kita juga ini pengalaman pertama. Abigail juga pengalaman pertama ya. Kita jadi detektif ini. Aku juga. Oke, aku mau lihat. Sobat. Ibu ini sampai tegang ya. Bismillah, bismillah. Nah, ini sekarang kayaknya benar ini tempat orang yang mencuri. Ada Bapak dan Ustadz Ridwan sudah mulai disuruh turun. Boleh tuh. Apakah benar orangnya ini? Ya Allah, deg-degan ya Allah. Aduh, aku juga di. Ini tadi Bapak dan Ustadz Ridwan disuruh turun. Akhirnya setelah lama kita nunggu sampai mau 1 jam. Kita udah mau 1 jam nunggu di sini, akhirnya diperbolehkan turun Bapak dan Ustadz Ridwan. Ini ibunya masih tetap tegang. Kita juga di sini semua tegang. Gimana proses selanjutnya? Tetap ikutin ya. Kita juga ingin tahu endingnya seperti apa dan orangnya benar, barangnya ada atau tidak. Bismillah ya, doakan untuk kita semua. Nah, alhamdulillah hari semakin akan gelap, jadi ini mohon maaf ya, suasananya tidak terlalu terlihat jelas seperti tadi. Ini sudah maghrib, sudah pukul 7 kurang. Kita sudah ada 1 jam lebih di mobil nih, lagi menunggu keputusan seperti apa. Tapi ini polisi, Bapak dan yang lainnya masih tahap pengintaian. Mungkin tadi di dalam ada penggerebekan, jadi di dalam terjadi penggerebekan ini. Kita masih tetap stay nunggu di dalam mobil. Mudah-mudahan dapat kabar baik. Ini semuanya berkumpul di depan rumah gedung ini nih. Ini akhirnya Bapak dan Ustadz Ridwan sepertinya akan kembali ke dalam mobil menghampiri kami. Tapi kami masih tunggu saja sampai Bapak masuk ke dalam mobil. Seperti apa yang dicakap oleh polisi dan seperti apa kejadian di dalam, nanti kita akan tanya ya. Nah, pada masuk. Alhamdulillah. Lama banget. Waalaikumsalam. Apa aja yang terjadi di dalam? Semua keluarganya dikeluarkan. Oh, jadi kejadian tadi di dalam semua penduduk yang di dalam dikeluarkan? خلاص أرسلت لك البيانات كلها. Ini polisinya. هذا العنوان اللي هو العنوان نفسه هذا دحين أشير لك. لا في عنوان 40 أيوه هذا. Ini polisi intelnya yang tadi, sahabat. تمام. في شيء بين اتصال إن شاء الله. الله يسعدك إن شاء الله. على خير إن شاء الله. نقول له لو لقينا جوال لو بعد سنة سنتين يجي لين إن شاء الله. walaupun nanti setahun 2 tahun nanti pasti insya Allah ketemu. Nanti insya Allah kita ambil tadi. Ya Allah insya Allah. Jadi ini intinya sekarang tempat yang kita tadi bukan di sini. Orang yang apa namanya tadi dicurigakan juga mungkin pembantunya tadi Intel kan, ini Intel dia mencurigakan pembantunya. Pas dicek saya tanya pembantunya ternyata orang ini Afrika, bukan orang yang kulit yang biasa ibu saya sampaikan, tidak begitu putih, tidak begitu hitam.
Itu satu, yang kedua tak pernah keluar. Tak payah keluar itu platformnya tuh. Iya. Qadarullah masyafa'al. Semoga ada hikmahnya. Amin. Hikmahnya banyak, kita berusaha disuguhkan sampai kita mau makan malam di sini nggak boleh keluar. Terima kasih jazakallah khair. Oke. Jadi intinya bukan rezekinya ya hari ini ya. Insya Allah mungkin nanti ada rezeki ke depannya, nanti mau setahun 2 tahun kalaupun ditemukan nanti akan dihubungi karena nomor Ustadz Ridwan sudah dicatat oleh Intel yang tadi. Wah udah terkenal ini alhamdulillah. Saya kerja jadi polisi. Amin. Qadarullah sahabat. Qadarullah. Jadi ending. Oke. Kita belum buka puasa, kita mau sholat dulu, udah gitu kita mau langsung makan. Jadi di video kali ini endingnya ini kita tidak dapat, tadinya ini rumah yang dicurigai nih, tapi ternyata bukan. Qadarullah, semua ini atas izin Allah terjadi. Kalaupun memang bukan rezeki, tidak kembali, kita ikhlaskan. Kalau memang rezeki itu kembali, alhamdulillah. Petik hikmah dari kejadian ini, mohon sangat hati-hati untuk jemaah umroh yang nanti akan datang ke 2 tanah suci. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.